Ini adalah kisah tentang dua pemuda dan obsesi mereka. Reno, vlogger eksplorasi yang ambisius, dan Bayu, sahabat yang setia membawa kamera. Obsesi mereka adalah menemukan air terjun Tanduk Rusa, sebuah lokasi yang tersembunyi di peta, jauh di kedalaman hutan lindung Kalimantan Barat. Mereka ingin membuktikan bahwa air terjun legendaris ini nyata, tapi mereka lupa bahwa di Kalimantan, legenda tidak selalu ingin ditemukan. Di desa terakhir, mereka dihadang oleh seorang tetua Dayak. Peringatan tetua itu bukan sekedar bumbu cerita, melainkan larangan keras. Tanah di sana, kata tetua, adalah milik penunggu air. Kalian boleh melihat, tapi jangan pernah mengambil. Jangan pernah ambil gambar tempat itu, karena ia yang kalian rekam akan mengambil kembali nyawa kalian. Reno menganggapnya angin lalu, fokus pada konten. Bayu merasa ada hawa dingin yang menusuk. Ketika mereka memasuki hutan, sinyal ponsel Reno mati total. Bayu, yang berjalan di belakang, mulai mendengar sesuatu yang tidak didengar Reno. Suara alat musik sape yang bergetar dan terasa sangat kuno, seolah mengiringi mereka masuk ke dalam perangkap. Mereka akhirnya mencapai air terjun Tanduk Rusa. Airnya keruh kecoklatan, tidak memantulkan cahaya. Dan di bebatuan dasarnya, terselip, ada tanduk rusa raksasa yang tampak seperti sisa-sisa ritual kuno. Bagi Reno, itu adalah jackpot konten. Diabaikannya semua peringatan, Reno segera menerbangkan drone-nya untuk mengambil rekaman dari udara. Saat kamera drone mencapai puncaknya, Bayu melihat wajah Reno pucat. Di layar monitor sekilas terlihat bayangan putih panjang yang menari-nari di balik air terjun. Seketika, drone itu mengeluarkan suara mendesis. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik rotornya, drone itu jatuh, tenggelam ke dalam air keruh. Air terjun itu telah menolak difoto. Mereka berusaha lari, tapi hutan itu tidak mau melepaskan. Jalan setapak yang mereka tandai lenyap, dan setiap kali mereka mencoba melarikan diri, mereka selalu kembali ke air terjun yang sama. Mereka menyadari hutan itu telah mengurung mereka. Malam tiba, dingin, dan mengerikan. Di dalam tenda, mereka mendengar lolongan nyaring yang bukan milik hewan biasa. Suara itu berasal dari sungai, diselingi suara air yang memercik dengan cepat, seperti ada sesuatu yang berenang mendekati mereka. Bayu melihatnya lebih dulu. Sepasang mata merah menyala yang mengawasi dari kegelapan semak. Kemudian Reno melihat rekaman video. Dia memutar ulang adegan beberapa detik yang lalu, dan di frame tersebut, di belakang Bayu, muncul wajah basah yang pucat. Sebuah entitas mengintai yang hanya tertangkap oleh lensa kamera. Mereka memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan berlari di tengah malam. Rasa takut mereka berubah menjadi panik. Suara napas mereka semakin keras, berpacu dengan suara mendesis yang berat yang mengikuti dari belakang. Mereka juga mencium bau amis sungai yang sangat pekat. Saat mereka menyeberangi area lumpur, Reno terpeleset dan jatuh. Bayu berusaha menariknya, namun di tengah kegelapan yang hanya diterangi senter redup, sesuatu yang basah, dingin, dan licin menyentuh pergelangan kaki Reno. Bayu sempat menyalakan senter ke arah sungai. Yang dilihat Bayu adalah momen terburuk dalam hidupnya. Sosok itu tinggi, pucat, dengan pakaian basah yang compang-camping, merangkak dan bergerak cepat keluar dari air. Itu adalah penunggu air.
atau jelmaan dari legenda siluman buaya yang menjaga lokasi keramat itu. Bayu tidak punya pilihan. Ia melepaskan Reno dan berlari. Dalam kegelapan, ia mendengar jeritan Reno yang terpotong, diakhiri dengan suara splash air yang keras. Reno telah ditarik, dikorbankan karena arogansinya. Bayu ditemukan tim SAR 2 hari kemudian, diselamatkan dari kengerian, tapi jiwanya hancur. Reno dinyatakan hilang, selamanya menjadi bagian dari hutan yang ia coba rekam. Di dalam kamera yang ditemukan di tangan Bayu, rekaman terakhir adalah kegelapan. Tapi di bagian audio, terdapat suara Bayu yang terengah-engah, disusul bisikannya, yang menjadi kesimpulan paling mengerikan dari perjalanan ini. Peringatan itu benar. Tanduk itu adalah pengingat. Dan hutan itu selalu menagih hutang dalam bentuk nyawa. Begitulah akhir cerita Reno dan Bayu. Kadang memang ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak kita ketahui sama sekali. Terus dukung channel Bayangan Mengerikan. Jangan lupa subscribe dan like cerita di kolom komentar jika kamu punya pengalaman seperti Reno dan Bayu. Sampai jumpa di cerita lainnya.